Halo semuanya, oke langsung aja kita bahas topik yang jujur aja sempat bikin geger satu Indonesia di tahun 2016 dan baru-baru ini kembali bikin kita semua geleng-geleng kepala. Ya, kita bakal membedah kasus Jessica Wongso. Tapi di paparan kali ini kita nggak cuma bahas ulang kasusnya, kita bakal mengurai sebuah paradoks yang super menarik antara gimana publik menilai seseorang versus gimana realitas hukum dan fakta objektif itu sebenarnya berbicara. Yuk kita mulai. 8,5. Nah, coba ingat-ingat angka ini. Ini tuh jumlah tahun yang benar-benar dihabiskan Jessica Wongso di balik jeruji besi lapas Pondok Bambu. Cuma 8,5 tahun. Dan tiba-tiba, dia dinyatakan bebas bersyarat. Sebuah kejutan yang luar biasa kan buat kita yang selama ini ngikutin kasusnya? Tapi, nah ini bagian yang paling menarik. 20. Pasti kalian ingat di tahun 2016 lalu, vonis yang dijatuhkan itu 20 tahun penjara. Jadi, kalau kita hitung-hitungan matematis, ada anomali yang luar biasa besar di sini. Dari vonis 20 tahun, dia bisa keluar di angka 8,5 tahun. Terus pertanyaannya, kok bisa? Gimana sistem hukum kita memungkinkan pemotongan sebesar itu? Kita bakal kupas faktanya sebentar lagi. Tapi sebelum kita pusing ngomongin pasal dan hukum, kita lihat dulu nih sisi psikologisnya. Mengutip wawancara eksklusifnya yang paling baru, Jessica sempat ngegambarin masa awal penahanannya dengan kalimat ini. Saya mematikan perasaan saya, rasanya seperti mimpi. Dia bahkan bilang rasanya tuh kayak belum mendarat ke bumi. Ingat ya, ini bukan soal dia bersalah atau enggak. Ini murni potret manusiawi tentang gimana respon otak kita saat dihadapkan pada situasi yang ekstrim, mendadak, dan pastinya penuh tekanan dari seluruh negeri. Bagian pertama, kebebasan yang mengejutkan. Biar lebih kebayang, mari kita tarik mundur sedikit timeline-nya supaya lebih objektif. Di tahun 2016, vonis 20 tahun itu jatuh dan benar-benar mempolarisasi publik. Ada yang setuju, ada yang enggak. Selama 8,5 tahun berikutnya, dia diam-diam menjalani hukumannya. Terus, tiba-tiba di 2023, boom, dokumenter Netflix rilis dan sukses ngebangkitin lagi perdebatan ratusan juta penonton. Puncaknya, di tahun 2024 ini, dia dapat pembebasan bersyarat lebih awal. Terus, balik lagi ke pertanyaan teknis tadi. Kok bisa bebas secepat itu? Jawabannya simpel, remisi berkelakuan baik. Jadi ini bukan keajaiban, bukan juga celah hukum yang aneh-aneh, ini tuh prosedur hukum yang standar banget. Syaratnya, narapidana harus terbukti, dan ini penting ya, harus terdokumentasi secara konsisten bahwa dia berkelakuan baik dan ngasih kontribusi positif selama di lapas. Jadi, pemotongan hukuman ini murni berdasarkan penilaian objektif dari pihak berwenang terhadap perilakunya sehari-hari. Masuk ke bagian kedua, bertahan di balik jeruji besi. Pertanyaannya sekarang, gimana sih caranya orang bisa tahan hampir 1 dekade di isolasi, ditekan opini publik, dan tetap bisa berkelakuan baik secara konsisten? Nah, kita bisa lihat strategi bertahan hidupnya. Dia sengaja milih buat jalani hidup murni dari hari ke hari, nyibukin diri dengan aktivitas positif. Tapi yang paling epik tuh poin terakhir ini. Pengacaranya, Otto Hasibuan, cerita kalau selama 8 tahun itu, beliau sengaja nggak pernah ngebahas detail kasus hukum atau rencana peninjauan kembali sama Jessica. Tujuannya apa? Ya supaya Jessica nggak terbebani secara mental dan bisa benar-benar fokus sama kesehariannya di dalam lapas. Dan ini nyambung banget sama perasaan belum mendarat ke bumi yang tadi sempat kita bahas. Akibat tekanan yang tiba-tiba datang bertubi-tubi, otaknya otomatis ngebentuk mekanisme pertahanan diri. Jadi waktu di persidangan dulu, publik ngelihat dia tuh kayak, wah, dingin banget, nggak peduli. Padahal dari sisi psikologis, itu bisa jadi bentuk penolakan, di mana dia mematikan emosinya demi ngelindungin diri dari kenyataan yang rasanya terlalu absurd buat diterima saat itu. Lanjut ke bagian ketiga, misteri berdarah dingin. Ini benar-benar menggambarkan situasi mustahil yang dia hadapi selama persidangan 2016. Coba kalian bayangin posisi dia. Di satu sisi, publik punya ekspektasi. Kalau dia nangis, oh berarti dia nyesel. Tapi Jessica sadar, kalau dia nangis, orang bisa aja bilang, ah itu air mata buaya cuma acting. Terus kalau dia senyum, yang menurut orang terdekatnya emang kebiasaan dia kalau ngobrol, publik langsung ngecap dia sebagai pembunuh berdarah dingin psikopat. Kalau dia diam dan kaku, dibilang nggak punya empati, padahal bisa jadi itu respons trauma. Bener-bener serba salah kan? Semua ekspresi mikronya udah dikerangkeng duluan sama persepsi publik. Makanya, ngadepin situasi yang serba salah itu, akhirnya dia ngambil keputusan ini. Dia bilang, saya tidak mungkin memuaskan semua orang, jadi saya berusaha menjadi diri sendiri saja. Di titik itu, dia milih buat stop acting, stop mencoba menuhin ekspektasi orang, dan cuma fokus bertahan lewatin sidang.
Walaupun ya sayangnya, keputusan itu justru makin ngebentuk profil publik yang sangat negatif tentang dirinya. Masuk ke bagian keempat, opini psikologis versus bukti fisik. Nah, sekarang kita lihat gimana persepsi tadi bertabrakan langsung sama argumen hukum. Di pengadilan, ada dua sisi yang kayaknya benar-benar saling tabrak. Di sisi A, pihak jaksa ini sangat mengandalkan pemprofilan psikologis, ngebaca ekspresi wajah, pokoknya ngebahas karakter subjektifnya. Sementara di sisi B, pihak pembela yang dipimpin Otto Hasibuan, itu ngotot banget kalau pengadilan tuh harusnya bersandar 100% pada bukti ilmiah yang keras dan rasional. Menurut pembela, persidangan waktu itu udah mulai kehilangan arah objektivitasnya. Kenapa pembela bisa bilang objektivitasnya hilang? Pihak pembela ngeklaim ada beberapa poin krusial yang diabaikan begitu aja. Pertama, bukti nunjukin 70 menit setelah kematian, diperiksa tuh lambungnya, nggak ada racun. Tapi anehnya, 3 hari kemudian, racun tiba-tiba muncul di sampel. Ditambah lagi, nggak pernah ada otopsi resmi yang menyeluruh. Dan yang bikin pembela makin frustrasi, puluhan saksi ahli dari pihak mereka, dari ahli kimia sampai forensik, itu ngerasa kesaksiannya sama sekali nggak dipertimbangkan di putusan akhir hakim. Inti dari semua argumen pembela tuh sederhana sebenarnya. Pemprofilan psikologis subjektif tidak membuktikan pembunuhan. Maksudnya gini, seseorang bisa aja punya catatan kelakuan yang buruk, tapi ternyata di kasus itu dia nggak bersalah. Sebaliknya, orang yang kelihatannya alim banget, tokoh masyarakat, bisa aja dia yang bersalah kan? Jadi, menghukum seseorang murni karena publik nggak suka sama raut wajahnya atau profil psikologisnya, itu presiden hukum yang sangat amat berbahaya. Bagian kelima, dan ini mungkin yang paling jadi inti dari semuanya, paradoks penilaian karakter. Ini dia poin krusialnya. Ironi terbesarnya ada di perbandingan ini. Coba pikirin deh. Di tahun 2016, sistem hukum menghukumnya dengan asumsi dan pemprofilan subjektif, melabeli dia sebagai sosok yang berdarah dingin. Tapi, di tahun 2024, sistem hukum yang sama persis ngasih dia tiket bebas lebih awal karena apa? Karena selama 8,5 tahun, karakter yang dia tunjukin sehari-hari itu didokumentasikan secara objektif sebagai karakter yang sangat baik. Argumen pembela di sini masuk akal banget. Pengacaranya bilang, Anda nggak mungkin bisa pura-pura jadi orang baik setiap hari di bawah pengawasan ketat petugas lapas selama 8,5 tahun berturut-turut tanpa sekalipun kelepasan. Rekam jejak konsisten ini seolah-olah ngebongkar dan menantang ulang profil psikologis super negatif yang dulu dipakai buat masukin dia ke penjara. Sebagai penutup paparan kita kali ini, ada satu pertanyaan yang benar-benar patut kita pikirkan bareng-bareng. Kasus Jessica Wongso ini ibarat cermin raksasa buat sistem peradilan dimanapun. Dalam upaya kita mencari keadilan, gimana sih caranya kita nyiimbangin opini dan persepsi publik yang kadang suaranya kencang banget dengan kebutuhan mutlak akan bukti ilmiah yang tanpa kompromi dan sepenuhnya objektif? Menarik buat direnungkan kan? Terima kasih banyak udah dengerin paparan kali ini dan sampai jumpa di pembahasan kritis selanjutnya.